Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul qasiyatin qulubuhum min dzikrillah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita untuk senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan segala nikmat yang kita terima sehingga kita bisa senantiasa untuk melakukan segala peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di era seperti saat ini, dalam kondisi yang mungkin dirasa sedemikian sulit, maka yang perlu kita ingat bahwa dalam hidup ini senantiasa tidak selalu manis. Keadaan manusia selalu berganti dan berganti. Kadang datang senang, sedih kemudian. Tertawa, menangis, bahagia, resah, dan seterusnya. Itu adalah kehidupan di setiap kita. Banyak hal yang melintas dalam kehidupan kita ini. Bagi kita yang barangkali kurang harta, niscaya rasa perih menderita. Kebutuhan yang sedemikian banyak, harga pun semakin melonjak, dan masih lagi dihadapkan kepada segala persoalan hidup yang dia alami. Demikian pula orang yang berharta pun terkadang tidak tenang jiwanya, kemudian kosong, dan sedemikian juga derita yang ia rasa. Lalu apa yang sebenarnya terletak di mana lapang dada atau perasaan senang ini? Tentu saja rasa senang atau lapang dada ini bukan terletak pada harta atau mungkin tahta kedudukan, namun yang jelas adalah letak daripada rasa senang dan lapang akan dada ini hanyalah kepada iman dan amal soleh. Hanyalah orang-orang yang mempunyai keimanan dan amal soleh ini akan senantiasa hati selalu tenang dan dada menjadi lapang. Begitu sebaliknya, orang yang dalam mencari kebahagiaan tanpa dengan iman dan amal soleh, niscaya dia akan berada dalam kesesatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh nikmat Allah luar biasa banyak yang kita rasakan. Namun rahmat Allah yang paling agung yang barangkali Allah limpahkan kepada kita adalah sebab-sebab dilapangkannya dada kita. Itu bila mana Allah sudah memberikan rahmat kepada kita. Allah juga menghilangkan rasa duka kita, rasa gundah kita, rasa gelisah kita. Namun sebelum kita berbincang jauh tentang sebab-sebab lapangnya dada, hal yang menjadi satu untuk pijakan kita bahwa
rasa senang dan lapangnya dada ini untuk kita kaitkan dengan kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang hakiki, dunia dan akhirat terletak kepada iman dan amal solih. Barang siapa bisa menggabungkan dua hal ini, yaitu dengan iman dan amal solih, insya Allah ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan tentu sebaliknya, siapa saja yang mencari kebahagiaan di luar iman dan amal soleh, inilah yang tadi saya sampaikan, tersesat bagaimanapun keadaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara sebab dilapangkannya dada yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Seberapa kadar kekuatan dan sempurnanya akan tauhid yang ada pada diri kita, ini akan menentukan seberapa kadar pula akan kelapangan dada yang kita rasa tentunya. Allah berfirman sebagaimana tadi di depan saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarrahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 22. Semakin seseorang kuat dalam hal berpegang tauhidnya, semakin ia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Maka dengan kepasrahan inilah akan mendatangkan adanya rasa tenang, tentram, dan lapang akan jiwanya. Hal yang lain yang bisa melapangkan dada adalah beribadah kepada Allah dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang akan membuat hamba menjadi bahagia, hati penuh menjadi lapang. Sampai-sampai sebagian salaf berkata, kami hidup dalam kenikmatan dan ketenangan. Sekiranya para raja dan pangeran tahu keadaan kami, tentulah mereka akan mendera kami dengan pedang mereka untuk meraihnya. Semakin besar inabah atau kepasrahan dan cinta hamba kepadanya, maka hati pun menjadi lebih lapang dan lebih tenang. Kemudian sebab lain, yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana yang biasa kita sudah melakukannya, niscaya hati kita ini akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab lain adalah dengan menghadirkan sikap optimisme, menepis kesedihan, dan yakin bahwa Allah bersama hambanya yang beriman. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Yang artinya, bila seseorang berkata, manusia telah binasa, maka ialah orang yang paling binasa. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Seorang muslim tentu saja harus mempunyai rasa optimisme, semangat, dan senantiasa tegar dalam menghadapi segala situasi. Jangan sebaliknya, karena dengan perasaan-perasaan sedih, gundah, ini akan membawa larut. Sebagaimana hal yang biasa
yang orang mengatakan sugesti, di mana perasaan orang akan menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya. Sebagaimana tadi sabda Nabi, bahwa ketika orang mengatakan manusia itu binasa, berarti manusia itulah yang mengatakan itulah yang sesungguhnya akan binasa. Dalam hal ini, saya pernah membuktikan satu cerita. Saya bersama dengan Bapak Matak Budiono, yang di saat itu kami benar-benar menghadirkan rasa optimisme dan hanya satu pemikiran, satu konsentrasi, bahwa kami bisa dan kami bisa. Maka di saat itu, saya berjalan di atas api dalam jarak kira-kira 3 meter. Dan saat itu pula, api menyala dan kami tidak merasakan apa-apa. Ini satu optimisme yang kami bangun di awal, yang kemudian perasaan ini benar-benar terjadi pada diri, yang orang lain mengatakan inilah sugesti. Itu satu cerita pengalaman yang pernah kami dapatkan ketika kami dengan Pak Matak Budiono, teman PRM, ini mengikuti sebuah pelatihan outbound di Magelang sana, dan hasilnya sungguh luar biasa berkenaan dengan rasa optimisme ini. Maka jangan sekali-kali rasa pesimis yang akan melemahkan hati, akan meluluhkan semangat, yang akhirnya perasaan sedih dengan sempitnya dada. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebab dilapangkan hati yang lain adalah bersikap qanaah, yaitu menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sikap qanaah inilah yang apabila kita miliki, maka perasaan-perasaan kurang atau tidak menerima atau apalah sejenisnya, ini tentu akan kita tepis dengan perasaan dan sikap qanaah ini. Maka tentu saja kita mesti harus bisa menghadirkan rasa qanaah dalam jiwa ini. Kalau kita sudah yakin segalanya adalah Allah yang menentukan, maka berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan rasa syukur kita, bukan sebaliknya. Dengan demikian akan mendatangkan rasa senang, bahagia, dan lapang dada tentunya. Bila seseorang tidak punya rasa qanaah, ia pun akan merana, akan menderita. Bahkan sekalipun seseorang yang uangnya sudah banyak, sudah di mana-mana, tetapi karena rasa dan sikap qanaah yang tidak ada, maka dia senantiasa dihantui dengan perasaan-perasaan gusar, gundah, gulana, tidak tentram, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka masih saja merasa kurang dan mereka senantiasa untuk berburu harta. Orang yang qanaah yang berarti dia akan ridho dengan pemberian Allah. Tidak gelisah dan resah, tidak diberi Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebab lapangnya dada yang lain adalah bersabar menghadapi kesusahan dan problematika hidup. Termasuk juga bersabar menghadapi ulah dan gangguan yang barangkali orang lain timbulkan kepada kita. Di samping memang kita harus bersabar ketika Allah memberikan kepada kita. Baik ujian itu dikala kita diberikan kelapangan atau kecukupan. Terlebih lagi ketika Allah memberikan cobaan kepada kita. Rasa kekurangan dan sejenisnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdana, wa ma u'tiya ahadun ata'an khaira wa ahsana min sabri, yang artinya tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Bila seseorang dikaruniai kesabaran, maka lenyaplah segala perasaan, rasa gelisah, kegalauan, segala kemelut hati, walaupun kondisi mengancam semacam apapun, maka ia pun akan hidup bahagia dengan hati yang lapang dan hati juga menjadi tenang.
yang pada akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, maka untuk menghadapi segala situasi, terlebih lagi dalam kondisi seperti akhir-akhir ini, mesti kita harus berupaya untuk senantiasa yang pertama mentauhidkan hanya kepada Allah. Kemudian juga kita berusaha untuk beribadah kepada Allah dan pasrah hanya kepada Allah. Kemudian juga menghadirkan sikap optimisme, menepis segala kesedihan dan yakin bahwa Allah bersama kita. Juga dengan bersikap qanaah, dan yang terakhir sikap sabar mesti harus ada pada diri kita. Semoga dengan sikap-sikap yang sedemikian rupa, insya Allah kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi lapang dada untuk menghadapi segala keadaan yang mengancam kepada kita. Akhirnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.